Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita berbahagia, dalam keadaan senang. Walaupun kita tidak bertatap muka langsung, insyaallah ini akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai dengan hari yang dijanjikan yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita yang menonton video ini termasuk dalam pengikut beliau yang istiqomah sampai pada saatnya nanti kita mendapatkan syafaatul ujumah yang kita nantikan pertolongan di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan mengajarkan satu ilmu, cara ngeruqyah rumah yang terkena gangguan jin dan sihir. Ciri-ciri rumah yang terkena gangguan jin dan sihir kan sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Di antaranya suasananya pengap, berantem terus, panas, penghuninya sakit-sakitan, kemudian ada suara-suara, ada sekelebatan, ada bau-bau sekelebatan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita ruqyah dengan diri kita sendiri tanpa kita manggil seseorang. Kita ruqyah dengan cara sebagai berikut. Memang banyak orang-orang yang melakukan teknik cara ngeruqyah rumah. Nah, salah satunya saya akan berikan cara ngeruqyah rumah yang terkena gangguan jin dan sihir. Yang pertama, Bapak Ibu tolong siapkan garam ruqyah, garam krosok. Nah, saran saya pernah diundang ke salah satu pasien yang sudah beli garam krosok di online. Nah, ternyata pas saya cek, ternyata garamnya belum diruqyah. Jadi hanya covernya aja, hanya bungkusnya aja, namanya garam ruqyah. Apa gitu. Ternyata begitu dicek belum diruqyah. Nah, makanya alangkah baiknya Bapak Ibu ruqyah sendiri. Gimana caranya? Beli garam krosok, garam putih yang kasar 1 kilo. Kemudian dibuka, taruh di piring atau di baskom. Bacakan kunci goib ya. Seperti biasa kunci goibnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, Bismillahirrahmanirrahim sekali, Astaghfirullahalazim 3 kali, La haula wala quwata illa billahil aliyil azim sekali. Nah, kemudian kita baca suratul Fatihah, kita niatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, agar Allah berkahi garam ini menjadi garam ruqyah. Bacakan Fatihah 1 kali dan ayat kursinya 12 kali. Nah, itu sudah jadi tuh, udah jadi garam ruqyah. Kita taruh dulu. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu, kita menuju ke ruang tamu kalau bisa, menghadap ke kiblat. Kemudian kita azan. Itu yang pertama. Azan sampai dengan selesai. Setelah kita azan sampai dengan selesai, kita tunjuk semua sudut-sudut rumah kita. Tunjuk sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah depan, sebelah belakang. Jadi 4 sudut itu ditunjuk sambil baca ayat kursi. Jadi pertama kita madhab kiblat, kita azan sampai selesai. Setelah azan kemudian kita tunjuk sudut-sudut rumah kita. Setiap sudut kita tunjuk baca ayat kursi sekali. Kemudian tunjuk sudut yang lain baca ayat kursi sekali. Kemudian tunjuk sudut yang lain baca ayat kursi sekali. Kalau 4 sudut itu sudah dibacakan ayat kursi, tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas, bacakan ayat kursi sekali. Dan tunjuk ke bawah, bacakan ayat kursi sekali. Nah, setelah itu selesai semua, Bapak Ibu siapkan bit jus, bidara jus. Kalau bit jus, bidara jus itu enggak ada, siapkan air mentah, air keran. Kemudian dicampur dengan tadi garam yang sudah diruqyah, dijadi satu, dikocok-kocok sampai berbusa, masukkan ke dalam semprotan kosong, disemprotkan. Semua ruangan rumah Bapak Ibu disemprotkan. Kalau rumahnya tingkat dari atas turun ke bawah, semuanya disemprotin. Ya, posisinya nyemprot ke atas dulu. Karena jin itu suka nempel di sini nih. Ya, disemprotin semua sambil baca ayat kursi. Kalau ayat kursi tidak dibaca, baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca 3 surat terakhir Al-Baqarah. Kalau enggak hafal, baca ayat kursi aja. Selama rumah itu disemprotin, terus disemprotin semua. Kalau semua ruangan sudah disemprotin, masih ada airnya, air tersebut ditambah lagi dengan air yang baru dalam 1 ember, dimasukin garam 7 sendok,
sendok makan diaduk jadi satu, disiram depan rumah, agar nanti buhul-buhul sihir ataupun aura-aura negatifnya itu nggak tembus ke rumah. Disiram depan rumah, kalau bisa keliling dikelilingin, kalau masih ada sisanya dipakai mandi air itu, dipakai mandi ruqyah. Nah setelah dipakai mandi ruqyah, udah disiram, garam ruqyah itu ditaburin di depan rumah, kalau bisa dikelilingin rumahnya, kemudian lemparkan ke atas rumah ibu, usahakan kena ke genteng. Jadi lemparkan garam itu, garam krosok yang sudah diruqyah itu, garam ruqyah 3 kali lemparkan ke atap rumah. Agar apa? Biasanya itu sihir lewat atas. Jadi kalau kita udah pagerin dengan garam krosok, insya Allah Allah berikan perlindungan kepada kita semua. Ini yang dapat saya sampaikan cara ngeruqyah rumah. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi dengan materi dan metode yang lain. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.